Perkenalkan, nama saya Joshua Agatha Menalu. Saya dari kelas AKP 5A Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mengerjakan tugas dari mata kuliah Entrepreneurship mengenai strategi pemasaran. Berikut pembahasannya. Yang pertama sekali, kita masuk ke bagian strategi pemasaran usaha. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan rancangan yang bertujuan untuk memasarkan suatu produk kepada masyarakat sehingga dapat mencapai target pasar. Salah satunya produk yang ditawarkan dapat terjual dan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Namun, pada intinya, strategi pemasaran menjawab tentang bagaimana caranya agar suatu produk laku di pasaran. Untuk lebih dalamnya lagi, ada beberapa jenis strategi pemasaran. Yang pertama, strategi stabil. Strategi stabil ini mendefinisikan tindakan organisasi dengan cara mempertahankan strategi yang telah ada karena dianggap sudah baik dan tidak perlu ada perubahan. Yang kedua, strategi pertumbuhan. Di dalam strategi pertumbuhan ini ada beberapa bagian. Yang pertama internal, yang kedua eksternal, yang ketiga ekspansi. Di mana di bagian internal menjelaskan adanya pengembangan produk dan jasa. Di bagian eksternal adanya integrasi vertikal atau merger yang menjadi penggabungan. Yang terakhir ialah ekspansi. Bagaimana di dalam strategi pertumbuhan ini ada pengembangan pasar dan diversifikasikan. Jenis strategi pemasaran yang ketiga ialah strategi penciutan. Strategi ini adanya mengurangi kegiatan dan meningkatkan efisiensi atau pengurangan biaya likuidasi penjualan saham. Yang keempat, strategi kombinasi, di mana strategi ini merupakan penggabungan dari ketiga strategi di atas, seperti strategi stabil, strategi pertumbuhan, dan strategi penciutan. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam lagi, kita juga harus mengetahui apa atau bagaimana konsep strategi pemasaran. Dari sudut pandang bahwa sebenarnya tujuan akhir dari konsep strategi pemasaran adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau total consumer satisfaction, di mana namun beberapa hal lain yang termasuk kepuasan pelanggan, memberikan keinginan pelanggan, kenyamanan, biaya pelanggan, mencapai target juga termaksud. Namun saya akan menjelaskan 5 konsep strategi pemasaran yang ada pada slide berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Bagaimana pemilik usaha atau pengusaha dapat mendapatkan kepuasan pelanggan untuk menikmati ataupun mendapatkan suatu produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Yang kedua, memberikan keinginan pelanggan. Pemilik usaha atau pengusaha harus mampu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pelanggan agar mereka dapat memasarkan produk yang mereka ingin butuhkan ataupun jasa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, kenyamanan. Para pembeli atau konsumer membutuhkan kenyamanan dalam menggapai ataupun mencapai apa yang mereka inginkan, produk yang mereka inginkan, jasa yang mereka inginkan. Maka pengusaha atau pemilik usaha harus mempertimbangkan kenyamanan tersebut. Yang keempat, biaya pelanggan. Biaya pelanggan juga harus dipikirkan oleh pemilik usaha bagaimana cara pengusaha untuk mengontrol biaya pelanggan. Yang kelima, mencapai target. Bagian yang terakhir ini ialah suatu hal atau finishing yang dapat dinilai oleh pengusaha atau pemilik usaha. Karena dengan mencapai target, mereka akan tahu bagaimana keberhasilan suatu produk
ataupun strategi yang telah dilakukan dalam pasaran yang dia lakukan, seperti menjualkan produk ataupun menawarkan jasa dalam usahanya. Kemudian kita masuk ke bagian strategi lingkup pasar. Sebenarnya ada 3 strategi lingkup pasar. Yang pertama, single market strategi. Saya akan menjelaskannya. Single market strategi ini ialah seperti konsentrasi upaya dalam satu segmen di mana ada persyaratan. Yang pertama, melayani pasar dengan sepenuh hati meskipun ada kesulitan di awal. Yang kedua, hindari persaingan dengan perusahaan mapan seperti yang lebih tinggi dari ekonomi dari perusahaan yang dimiliki, ataupun saingan pengusaha yang ekonomi yang lebih tinggi itu dihindari untuk persaingan terhadap pengusaha tersebut di dalam single market strategi. Yang kedua, multi market strategi. Multi market strategi ini seperti strategi yang melayani beberapa pasar yang berbeda dengan persyaratan pemilihan segmen yang cermat untuk dipilih, kemudian juga menghindari konfrontasi dengan perusahaan yang melayani seluruh pasar. Kemudian ada yang ketiga ialah total market strategi. Total market strategi ini seperti strategi pasar menyeluruh dengan strategi melayani seluruh spektrum pasar dengan menjual produk yang berbeda ke segmen yang berbeda di pasar. Dengan persyaratan, terapkan berbagai kombinasi harga, produk, promosi, dan strategi distribusi di segmen yang berbeda. Komitmen manajemen puncak untuk merangkul seluruh pasar, kemudian bagaimana posisi keuangan yang kuat. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan mengenai strategi pemasaran yang pengusaha lakukan. Seperti kelompok saya, Joshua Agatha Manalu dengan Haidar, kami menjalankan usaha kelompok seperti lumpia ayam. Seperti yang ditugaskan sebelumnya, kami melakukan usaha penjualan jajanan kuliner lumpia ayam. Sebelumnya kami menjelaskan bahwa kami melakukan strategi seperti strategi total atau single market strategi. Artinya kami menghindari pengusaha atau usaha-usaha yang sama seperti ini dan menghindari juga usaha atau persaingan dengan perusahaan yang lebih tinggi atau persaingan yang perusahaan yang lebih mapan. Selanjutnya kita masuk ke bagian riset pasar. Bagaimana riset pasar yang kami jalankan? Ialah kami menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya kuliner berbentuk jajanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan, maupun lingkungan kampus. Untuk lumpia ayamnya dapat kita lihat di gambar slide berikut ini yang di samping. Oke, selanjutnya 2. Memilih target pasar. Bagaimana cara memilih target pasar? Target pasar yang terutama adalah kami melakukan di masyarakat sekitar Medan. Berdasarkan survei yang kami lakukan, di sekitar Jalan Karya Wisata belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Artinya kami dapat menjual ini dengan leluasa. Yang ketiga, promosi. Pengusaha melakukan promosi melalui sosial media seperti kami melakukan di Instagram dan WhatsApp yang tertera di layar berikut. Pengusaha menampilkan platform yang menarik agar konsumen tertarik dengan lumpia ayam yang pengusaha jajakan. Yang keempat, strategi pemasaran yang dilakukan. Ya, kami juga memberikan strategi pemasaran atau melakukan strategi pemasaran yang kami jalankan. Yang pertama, slogan lumpia ayam adalah pusat kuliner Indonesia. Yang kedua, pembuat akun sosial media dan marketplace seperti yang promosi tadi. Kemudian yang ketiga, menerima pesanan untuk acara. Yang keempat, komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makan yang bersih dan bergizi. Yang terakhir, strategi lingkup pasar. Strategi lingkup pasar adalah single market strategi yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Yang kelima, harga atau price. Pengusaha menaruhkan usaha dengan harga yang relatif murah dan menggunakan strategi dengan perolehan berikut. Dapat kita lihat rincian harga ataupun pendapatan
yang dapat kami peroleh dari hasil penjualan ataupun usaha jajanan lumpia ayam. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang bagian terakhir ialah pengusaha. Bagaimana pengusaha memulai usahanya dengan beranggotakan 2 orang. Ya, di mana saya bernama Joshua Agatha Manalu dan Haidar Arif Julham rekan saya. Pengusaha di sini hadir untuk membuat para konsumen memiliki kepuasan tersendiri apabila membeli jajanan dari pengusaha. Karena pengusaha ada untuk Anda. Pengusaha memiliki komitmen pelayanannya itu melayani sepenuh hati dengan makan yang bersih dan bergizi. Seperti itulah komitmen pelayanan yang kami berikan. Melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai strategi pemasaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah entrepreneurship ataupun tes 3. Akhir kata, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Whatever you are, be a good one.